tak pernah dilihat mata, Tuhan sediakan. Tak pernah ku melihat orang yang benar meminta-minta. Kau luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah, sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Kata yang dapat kulukiskan selain sembah, sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Selain sembah, sujud kepadamu. Kau luar biasa, kau luar biasa. Tuhanku berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Tak pernah dilihat mata, Tuhan sediakan. Tak pernah ku melihat orang yang benar meminta-minta. Kau luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah, sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Kata yang dapat ku
lukiskan selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Kau luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, kau luar biasa. Tuhanku berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Apa yang tak pernah dilihat mata, Tuhan sediakan. Tak pernah ku melihat orang yang benar meminta-minta. Kau luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, kau luar biasa. Tuhanku berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Yang tidak ada menjadi ada atas hidupku.
tak pernah dilihat mata, Tuhan sediakan. Tak pernah ku melihat orang yang benar meminta-minta. Kau luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah, sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Kata yang dapat kulukiskan selain sembah, sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini, minggu terakhir bulan Januari tahun 2021, marilah kita memulai kebaktian kita saat ini dengan sikap berdiri. Saya undang, silakan saudara jemaat Tuhan, silakan mengambil waktu teduh untuk beribadah. Amin. Kebaktian pagi hari ini akan kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca bacaan bertanggapan. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Dialah Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kepadanya lah kita memberikan pujian dan sembah. Sama-sama kita mau menaikkan pujian, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap
nyanyi dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi kita mau katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau sama-sama kita katakan, ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh luar biasa. Sama-sama kita mau katakan, segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi kita mau katakan, segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau masih dapat mempersatukan kami Tuhan. Walaupun hanya lewat online ini Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya hadirat-Mu akan hadir di tengah-tengah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Kiranya Engkau mengampuni dan Engkau memberikan pengampunan yang sempurna yang hanya daripada-Mu. Kami siap membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian boleh duduk. Firman Tuhan itu terang dan pelita bagi langkah kaki kita. Baca, renungkan dan lakukan, maka berkat yang tidak pernah kau pikirkan akan kau terima. Puji Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku.
Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama kita mau katakan, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama kita katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Puji Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan akan menjadikan kita berkenan dan tidak cacat di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati, mari bersama kita menyambut firman-Nya. Sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan.
Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sama-sama kita ulangi dari awal. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mau katakan, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Sekali lagi kita mau katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu.
Selamat pagi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan lewat doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa karena anugerah Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Engkau, biarlah kami selalu meresponinya dengan sungguh-sungguh di hadapan Engkau. Dengan setiap hari ketika kami datang di hadapan Tuhan, kami memulai hari kami di dalam doa. Ketika kami datang beribadah dan merenungkan firman Tuhan, kami juga membawa hati dan pikiran kami di dalam Engkau. Pimpinlah pemberitaan firman pada hari ini Tuhan, dan biarlah kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai satu buah tema yaitu Read Me. Nah, beberapa waktu yang lalu mungkin di antara kita juga masing-masing sudah mendapatkan ya renungan firman Tuhan yang berkaitan dengan bagaimana sih cara kita membaca Alkitab. Manfaat-manfaat apa yang kita peroleh ketika kita membaca firman Tuhan. Nah, hari ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan akan tema ini lebih dalam lagi. Dasar firman Tuhan yang menjadi bagian dari firman Tuhan ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-8 dan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Di dalam ayat berikutnya dikatakan bahwa firman Tuhan itu lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Emas adalah salah satu benda yang berharga. Setiap orang memahami akan hal ini. Ya, bahkan kalau misalnya kita melihat akan berita-berita, maka kita bisa tahu bahwa harga emas semakin hari semakin melambung dengan tinggi ya. Beberapa waktu lalu itu sampai mencapai 948.000 per gram ya. Dari dulu sampai sekarang emas ini adalah suatu benda yang tidak lekang oleh waktu. Bukan hanya emas ini dikatakan berharga karena memang ada nilai di dalamnya, tetapi kalau kita sama-sama mencari tahu akan proses pembuatan emas, ini juga bukan sesuatu hal yang mudah ya. Perlu memisahkan mineral-mineral yang ada di dalamnya, perlu ada proses pembakaran terus-menerus sampai akhirnya emas itu bisa menjadi murni. Karena itu tidak heran kalau firman Tuhan digambarkan lebih indah daripada emas yang berharga, bahkan daripada banyak emas tua. Bukan hanya itu, firman Tuhan juga dikatakan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Kalau setiap kita misalnya ya diberikan 1 sendok teh gula pasir, terus kita coba makan sendiri, itu rasanya sudah manis sekali. Bayangkan kalau kita makan 1 sendok teh madu ya, itu rasanya lebih manis lagi. Dan dikatakan firman Tuhan itu begitu manis, begitu nikmat. Jadi apa sih yang dimaksudkan ya di dalam bagian firman Tuhan ini? Bahwa Alkitab, bahwa firman yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah firman yang berharga seperti emas, yang begitu bernilai. Dan bukan hanya itu, firman Tuhan juga bisa dinikmati seperti madu. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah pengetahuan akan kebenaran. Kita tahu dan firman Tuhan menyatakan kepada kita. Kita juga tahu bahwa firman Tuhan memberikan begitu banyak manfaat. Tetapi ternyata realitanya masih banyak anak-anak remaja, pemuda yang tidak sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Yang menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan ketika mereka membaca, merenungkan firman Tuhan. Yang pertama, banyak sekali anak remaja pemuda mengatakan, I don't have time. Saya nggak punya waktu, saya sibuk sekali mengerjakan A, mengerjakan B, tugas ini, tugas itu, dan lain sebagainya. Punya Alkitab punya, tapi Alkitab selalu disimpan ya.
entah di rak buku, entah di lemari, sampai berdebu karena tidak pernah dibaca. I don't have time, saya nggak punya waktu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, semua orang Tuhan berikan waktu yang sama. 1 hari 24 jam, tidak lebih dan tidak kurang. Sehingga yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bukan soal apakah kita punya waktu atau tidak, tapi apakah kita mau mengatur waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam waktu 24 jam tersebut. Kalau kita mengingat salah satu tokoh di Alkitab bernama Daniel, ya. Daniel ini dibuang ke Babel pada saat dia masih usia remaja. Jadi sekitar mungkin 15 sampai 17 tahun ya perkiraan pada saat itu. Dan ketika dia dibuang ke Babel, itu dia tidak bersama dengan keluarganya. Sudah terpisah, tercerai-berai. Ya, bangsa Israel sedang mendapatkan penghukuman daripada Tuhan. Dan saat itu ketika Daniel berada di Babel, tentu saja dia sebagai tawanan, itu diberikan begitu banyak pekerjaan tentunya. Tapi di dalam setiap bagian firman Tuhan, dari pemerintahan raja, awal-awal dia masuk ke Babel, sampai dia berusia semakin hari semakin tua. Dicatat dalam firman Tuhan, Daniel itu berdoa, berelasi dengan Tuhan secara konsisten. Makanya kenapa banyak orang itu bisa menjebak dia, ya, bisa tahu, oh kapan dia berdoa, kapan dia itu berelasi dengan Tuhan. Karena ini sudah menjadi pola hidup daripada Daniel. Daniel konsisten menjaga, mengatur waktunya untuk berelasi dengan Tuhan. Dan itu menjadi gaya hidupnya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih punya alasan mengatakan, Tuhan saya nggak punya waktu, padahal Tuhan yang memberikan waktu kepada kita. Beberapa remaja pemuda yang lain itu memberikan alasan yang lain, ya. Nah, ini jauh lebih baik di satu sisi, ya. Karena Alkitabnya udah diambil tuh dari lemari gitu ya. Alkitabnya nggak cuma disimpan sampai berdebu. Dicoba untuk dibaca. Tapi ketika membaca Alkitab, ngantuk ya. I always fall asleep when I read my Bible. Nah, permasalahannya di mana? Kenapa banyak anak pemuda dan remaja ketika membaca bagian-bagian Alkitab tertentu bahkan mereka bisa tertidur gitu ya. Sampai yang membuat saya merasa sedih adalah kadang-kadang ada yang mengatakan kalau nggak bisa tidur baca Alkitab saja. Waduh ya, bagaimana firman yang begitu berharga diperlakukan seperti demikian. Maka hal yang perlu kita pikirkan bersama-sama, yang perlu kita tanyakan adalah apakah kita memberikan pikiran kita, hati kita, fisik kita, diri kita itu yang terbaik ketika kita datang untuk berelasi kepada Tuhan ya. Kalau kita baca firman Tuhan habis makan siang gitu ya, yang ngantuk lah jam 1, jam 2 siang misalnya. Terus kita baca firman Tuhan itu ketika habis berolahraga misalnya ya, atau bahkan ketika sebelum tidur. Ada memang beberapa orang-orang tertentu yang bisa menjaga stamina tubuhnya sehingga sebelum malam dia bisa kembali merenungkan firman Tuhan. Tetapi itu sebagian kecil ya. Sebagian besar itu kalau tidak memberikan fisik, hati, pikiran yang paling prima, itu biasanya bisa tertidur gitu ya ketika membaca atau merenungkan bagian firman Tuhan. Nah, kita belajar sendiri untuk menyiapkan diri kita ya sebelum membaca firman Tuhan. Di Alkitab dikatakan bahwa Yesus selalu memberikan kondisi terbaiknya untuk berelasi dengan Bapa. Ya, pagi-pagi benar Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Bukankah pagi-pagi itu merupakan satu waktu yang paling segar ya buat kita? Atau ada orang-orang tertentu yang biasanya misalnya ada waktu untuk tidur siang, kemudian sekitar jam 4 sore, jam 5 sore dia segar kembali dan dia memberikan waktunya bagi Tuhan untuk bersaat teduh membaca firman Tuhan. Ya, poinnya adalah bukan mengenai kapan waktunya, tapi lebih kepada sejauh mana kita memberikan diri kita yang terbaik ya. Sekalipun tentu pada umumnya ya tubuh kita paling segar ya pagi hari ya, karena itu berikanlah waktu
yang terbaik, tubuh yang terbaik bagi Tuhan ketika kita memulai untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, yang berikutnya, masalah atau tantangan yang dihadapi ya oleh para remaja itu biasanya udah berusaha nih, gitu ya. Enggak cuma disimpan Alkitabnya, dibaca, diambil ya, kemudian menyiapkan waktu yang terbaik, pagi-pagi misalnya waktu seger-seger nih lagi buger-bugernya gitu. Tapi waktu membaca firman Tuhan, bingung. Maksudnya apa ini ya? Enggak ngerti, enggak paham. Firman Tuhan bukan hanya sekedar buku biasa ya, bukan bicara tentang pengetahuan, tetapi di situ ada hikmat Allah yang begitu dalam. Dikatakan tadi di dalam Mazmur, firman Tuhan itu memberikan hikmat bagi orang yang tidak berpengalaman. Sehingga memang ada saat-saat ketika kita membaca firman Tuhan, gak mungkin kita tuh bisa langsung paham dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya. Butuh proses, butuh waktu, karena itu dikatakan juga dalam bagian firman Tuhan yang lain, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Terus menerus kita renungkan. Nah, setidak-tidaknya ada cara yang kita bisa pikirkan bersama-sama ya. Belajarlah cara membaca Alkitab. Kita belajar untuk meneliti Alkitab. Belajar enggak cuman sekedar wis baca gitu ya, yang penting udah selesai. Yang penting saya enggak merasa bersalah. Masa saya remaja Kristen enggak baca Alkitab? Masa saya pemuda Kristen enggak baca Alkitab? Nanti kalau ditanya papa mama gimana? Ditanya hamba Tuhan saat teduhnya gimana? Gitu ya. Bukan sekedar mengatasi rasa bersalah, tapi ada kerinduan, kehausan di dalam diri kita untuk mau menggali lagi. Nah, karena itu kita perlu belajar ya bagaimana cara meneliti Alkitab. Karena Alkitab itu memberikan manfaat. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, manfaat ini bisa benar-benar teraplikasi di dalam kehidupan kita kalau kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita dan merenungkan bahkan melakukan firman Tuhan. Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 menyatakan, ya ini satu orang tokoh di Alkitab di dalam Perjanjian Lama, sebab Ezra telah bertekad, jadi dia punya hati di dalam dirinya, saya mau sungguh-sungguh membaca, merenungkan firman Tuhan. Dia bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Bukan cuma sekedar membaca sambil lalu, ya, tapi dia meneliti Taurat Tuhan, bukan hanya meneliti, tapi dia melakukan apa yang dibaca, melakukan apa yang diteliti. Sehingga pada akhirnya dia mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Tentu Ezra ini adalah seorang pengajar ya, karena itu dia memang harus meneliti firman Tuhan, bahkan dia menjadi contoh teladan dengan bukan hanya merenungkan firman Tuhan, dia melakukannya, setelah itu dia mengajar. Tetapi bukankah menjadi tanggung jawab setiap kita ya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk meneliti dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, jadilah pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Mari kita bersama-sama belajar ya untuk meneliti firman Tuhan. Contoh ya, Miss ambil di dalam Matius 1 ayat 1 sampai yang kedua. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Kalau diteruskan sampai ayat yang ke-17 ya, itu bicara silsilahnya panjang sekali gitu ya. Nah, ketika kita membaca Alkitab, cara paling sederhana untuk meneliti firman Tuhan, setidak-tidaknya belajarlah untuk mempertanyakan. Jangan pernah merasa cukup, baca segini cukup, merenungkan segini cukup, waktu 5 menit cukup, enggak cukup ya. Untuk meneliti firman Tuhan butuh waktu, butuh proses. Karena itu, ketika meneliti firman Tuhan, mari kita belajar untuk mempertanyakan ya. Yang pertama,
siapa tokohnya, gitu ya. Yang dibicarakan ini siapa? Kemudian apa sih yang disoroti ya di dalam bagian firman Tuhan ini? Kemudian, apakah ada keunikan di dalam isi ayat ini atau perikop ini? Dan adakah kaitannya dengan kisah-kisah yang lain? Kita bisa mempertanyakan begitu banyak. Karena semakin kita bertanya, semakin kita akan mencari tahu, ya. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Nah, ini ada gambarannya ya di hadapan teman-teman sekalian. Silsilah Yesus ya, mulai dari Abraham sampai akhirnya kepada Kristus. Nah, dari sekian banyak nama, ternyata ada sesuatu hal yang menarik ya. Dari sekian banyak nama laki-laki, di sana ada beberapa nama perempuan. Disebutkan ada Tamar, ya, ada Rahab, ada Rut, ada istri Uria, lalu ada suami Maria. Nah, kita mulai mempertanyakan tokoh ini. Tamar itu siapa? Pernahkah disebutkan di dalam bagian firman Tuhan Perjanjian Lama? Cari tahu siapa Tamar, apa kehidupannya. Yang kedua, Rahab. Siapa Rahab gitu ya? Kita cari tahu. Kemudian Rut juga sama. Lalu istri Uria. Nah, ini sesuatu yang menarik lagi ya. Kenapa Alkitab atau Matius itu mencatat istri Uria? Kenapa nggak disebut namanya Batsyeba? Kan Tamar, Rahab, Rut semua ada namanya satu gitu ya. Kenapa harus disebut istri Uria? Apa maksud firman Tuhan? Nah, itu kita renungkan, kita teliti. Dan yang terakhir suami Maria ya. Bukankah nama-nama laki-laki yang lain juga suami seseorang gitu ya? Lalu apa maksud firman Tuhan di dalam hal ini? Karena itu teruslah mempertanyakan ya, sehingga akan memunculkan keinginan untuk meneliti lebih dalam lagi. Nah, salah satu contoh yang saya ambil itu adalah dari kisah Rut ya. Kalau tadi kan Rut ini siapa nih? Nah, kita coba pikirkan bersama-sama, kita ingat-ingat lagi cerita daripada Rut. Rut ini adalah menantu dari Naomi ya. Jadi Naomi seorang Israel menikah dengan seorang laki-laki Israel juga, dan saat itu terjadi kelaparan sehingga mereka harus pindah ya, pindah ke Moab. Dan ketika mereka pindah ke Moab, mereka juga punya anak laki-laki ya, Mahlon dan Kilion. Maka akhirnya keluarga ini berelasilah dengan orang-orang Moab, dan akhirnya mereka mendapatkan 2 orang menantu ya. Yang pertama namanya Orpa, kemudian ada yang bernama Rut. Nah, waktu berjalan ya, tahun-tahun berjalan, lalu tiba-tiba tentu atas seizin dan kehendak Tuhan ya, maka suami daripada Naomi ini meninggal. Tapi bukan hanya itu ya, setelah beberapa waktu lamanya, anak laki-laki daripada Naomi yang pertama meninggal. Bukan hanya itu, disusul lagi oleh anak yang kedua. Kalau kita ada di posisi Naomi pada saat itu, apa yang kita pikirkan ya? Kehilangan suami, kehilangan anak, bukan cuma 1 lagi, 2 lagi kehilangan anak. Maka Naomi itu mengatakan, janganlah sebut aku Naomi ketika dia pulang ya ke Israel, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Yang Maha Kuasa telah memberikan kesulitan malapetaka kepadaku. Dinyatakan di dalam firman Tuhan seperti itu. Karena itu wajar ketika Rut menyuruh Orpa, menyuruh Rut itu untuk kembali. Wis, kamu pulang gitu ya. Pulanglah ke rumah orang tuamu, orang tua kandungmu. Beribadahlah kepada Allahmu di sana. Orpa akhirnya mengambil keputusan untuk pulang. Tapi Rut punya respon yang berbeda ya. Rut mengatakan di dalam bagian firman Tuhan Rut 1 ayat yang ke-16, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan akan bagian firman Tuhan ini gak masuk akal loh. Kenapa Rut yang sudah kehilangan suami ya, lebih memilih tinggal dengan mertua dibandingkan dengan orang tua sendiri? Kenapa lebih memilih Allah bangsa Israel yang mungkin baru dikenalnya ketika dia sudah mulai dewasa, karena saat itulah dia baru menikah dan mengenal akan Allah Israel. Karena itu dari sini kita bisa belajar ya,
bahwa Tuhan itu memberikan anugerah kepada Rut. Tentu gak pernah terpikirkan ya oleh Rut bahwa suatu hari dia itu akan menjadi bagian daripada silsilah Yesus Kristus. Bukankah Orpa juga melihat sesuatu hal yang sama? Saya percaya bahwa Elimelek ya, kemudian Mahlon, Kilion, mereka itu sungguh-sungguh beribadah, beriman kepada Tuhan. Sehingga istrinya, menantunya melihat akan hal itu. Karena kalau enggak mereka tahu dari mana ya. Bagaimana mereka punya kedekatan. Atau setidak-tidaknya Rut itu mengetahui dan mengenal akan Allah Israel. Dan ternyata anugerah Tuhan itu tiba kepada Rut. Rut berespon kepada anugerah Tuhan itu dan mengatakan, aku mau ikut, aku mau pergi kepada bangsamu, aku mau pergi kepada Allahmu, aku mau menyembah Dia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan, meneliti akan bagian firman Tuhan ini, betapa berharganya anugerah yang kita terima. Masih ingatkah kita ketika kita percaya pertama kali kepada Tuhan? Bukankah tidak pernah terpikirkan mungkin bagi kita untuk menjadi seorang Kristen? Jadi ketika kita membaca silsilah Yesus Kristus saja yang awalnya mungkin kita tidak mengerti ya, tidak kita pahami, ketika kita cari kaitannya gitu ya, mengingat, mempertanyakan, pada akhirnya kita menemukan sesuatu. Dan tentu kita harus meminta tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. D.L. Moody mengatakan the Bible was not given for our information, but for our transformation. Orang ateis bisa kok baca Alkitab, belajar tentang firman Tuhan, bisa. Ya, sebagai pengetahuan. Orang non-Kristen bisa saja belajar. Tetapi D.L. Moody mengingatkan kita bahwa firman yang kita baca ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi bisa merubah akan hati dan pikiran kita. Bisa mentransformasi kehidupan kita. Karena itu begitu besar manfaat yang diberikan oleh firman Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk tidak menyerah ya. Untuk berusaha, jangan simpan lagi Alkitabmu di lemari ya. Jangan biarkan Alkitabmu berdebu. Ambil. Kalau masih sulit mengatur waktu, cobalah minta hikmat Tuhan. Berusaha. Sehingga pada akhirnya kita bisa memberikan tubuh, pikiran, hati, jiwa kita yang terbaik kepada Tuhan. Dan mulailah untuk meneliti akan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Dan meminta akan pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita bisa lebih memahami akan firman Tuhan. Karena itu tidak heran ya, ketika Mazmur menggambarkan, firman Tuhan itu berharga, memberi kesegaran bagi jiwa, lebih manis daripada madu. Sehingga mari pada hari ini kita kembali diingatkan, kita kembali belajar untuk meneliti, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sempurna, firman Tuhan itu berharga, dan firman Tuhan itu begitu manis, begitu indah untuk dinikmati. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sekali lagi kami bersyukur Tuhan. Siapakah diri kami di hadapan-Mu, sehingga Tuhan melihat kami begitu berharga. Engkau adalah Allah yang menjadi raja atas dunia ini. Tetapi Engkau rela datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib bagi kami. Bahkan Engkau memberikan cara untuk kami boleh berelasi dengan Engkau. Siapakah kami Tuhan sehingga kami boleh datang mendekat kepada Tuhan. Tetapi Engkau memberikan kesempatan itu kepada kami. Karena itu Tuhan ajarlah kami untuk menghargai firman yang Tuhan sudah berikan melalui Alkitab ini. Biarlah kami sungguh-sungguh memberikan hati kami, diri kami untuk membaca, merenungkan dan melakukan akan firman Tuhan. Karena kami mempercayai bahwa firman-Mu ini sanggup untuk mentransformasi kehidupan kami. Semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Karena itu Tuhan, mungkin ada di antara kami yang mengalami kesulitan, mengalami tantangan. Tolonglah kami Tuhan. Berikan terlebih dahulu kepada kami hati yang mau belajar.
hati yang mau membaca, merenungkan akan firman-Mu. Dan kami percaya bahwa di dalam Engkau kami mampu untuk melakukannya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini, dan kiranya terus boleh memberikan kesegaran bagi jiwa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan akan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Fani atas firman Tuhan yang disampaikan. Dengan hati bersyukur dan rela, mari kita memberikan persembahan. Sama-sama kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, kiranya persembahan ini kita persembahkan dengan hati yang tulus kepada Tuhan, dan mari kita bersama-sama berdoa menyerahkan untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberikan berkat-berkat-Mu kepada setiap kami. Saat ini kami bersama-sama menyerahkan akan persembahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan tolong untuk tangan-tangan yang sudah memberi, baik melalui transfer ataupun memberikan persembahan secara langsung ke kantor gereja, biarlah Tuhan yang boleh memberkati kami semua,
dan berdoa untuk para pengelola gereja, biarlah Tuhan juga yang boleh menolong memberikan hikmat dalam mengatur keuangan ini, sehingga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi beberapa pokok doa, kami menyerahkan untuk setiap kami yang mengalami pergumulan-pergumulan Tuhan, bagi anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang saat ini masih mengikuti akan pembelajaran ataupun kuliah online. Kami rindu Tuhan ada saat di mana pandemi ini boleh berakhir dan kami rindu untuk terus dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi ketika kami masih mengalami akan pembelajaran ini, biarlah Tuhan menolong kami untuk terus-menerus beradaptasi, untuk kami bisa melewati akan tantangan ini dan kami bisa bersama-sama mendapatkan pemulihan pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk kesehatan kami masing-masing dan juga seluruh keluarga kami. Biarlah Engkau sendiri yang boleh menyertai dimanapun kami berada. Dan kami juga menyerahkan untuk pekerjaan daripada orang tua kami Tuhan. Biarlah Engkau juga yang boleh menolong dan membimbing kami semua. Kami juga berdoa Tuhan tidak lupa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong supaya melalui Presiden Jokowi dan juga orang-orang yang terlibat di dalam pemerintahan, yang sedang berusaha untuk memberikan vaksin, yang sedang berusaha untuk memulihkan akan kondisi bangsa dan negara kami. Biar Tuhan yang boleh menolong mereka satu persatu. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan akan seluruh pokok-pokok doa kami ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara sekalian, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Kita akan mengakhiri akan ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima akan doa berkat. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang telah menciptakan kita, yang memberikan kasih karunia kepada kita, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang rela taat kepada kehendak Bapa untuk mati di kayu salib bagi kita, dan kasih karunia penyertaan pertolongan daripada Rohul Kudus yang terus menolong kehidupan kita, yang membantu kita untuk memahami akan hikmat Tuhan melalui firman-Nya. Kiranya akan terus menyertai, membimbing dan melingkupi kehidupan kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah pada saat ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai bertemu minggu yang akan datang. Amin. Pasien positif virus corona meninggal dunia Jumlah di Rumah total Sakit kasus positif Dr. Muar. COVID-19 Informasi selanjutnya di Indonesia berdasarkan ini data yang dihimpun dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari Saudara ini warga menjadi Pontianak, penambahan Kalimantan Barat positif terjangkit virus corona. 32 orang harus diisolasi karena terkait dengan pasien positif corona.
tak pernah dilihat mata, Tuhan sediakan. Tak pernah ku melihat orang yang benar meminta-minta. Kau luar biasa, tiada kata yang dapat ku lukiskan selain sembah, sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Kata yang dapat ku lukiskan selain sembah, sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Selain sembah, sujud kepadamu. Kau luar biasa, kau luar biasa. Tuhanku berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Yang tidak ada menjadi ada atas hidup.